Batak merupakan salah satu suku asli Indonesia yang bertempat tinggal di Sumatera Utara. Tetapi yang menghebohkan adalah, benarkah orang Batak dulunya kanibal atau makan orang? Kanibal sendiri adalah suatu perilaku menyimpang, di mana makhluk hidup memakan sejenisnya seperti ayam memakan ayam, atau manusia memakan sesama manusia sendiri. Mayoritas orang Batak sudah mengetahui cerita seputar kanibalisme yang ada dalam suku ini sejak dahulu kala. Cerita perilaku ini pun bukan isapan jempol semata. Banyak para ahli yang telah menjelaskan tentang perilaku kanibal yang dilakukan oleh suku Batak. Marco Polo. Pada tahun 1292, Marco Polo beserta ayah dan pamannya menumpang armada kapal Mongol dengan tujuan membawa seorang putri yang akan dinikahkan dengan seorang Khan dari Levan. Dalam perjalanan inilah, Marco Polo sempat singgah di bagian utara Sumatera. Persinggahan ini untuk menunggu musim yang tepat guna meneruskan perjalanan ke barat. Pada catatannya, Marco Polo mengatakan bahwa dia menghabiskan waktu 5 bulan di wilayah kerajaan Samudra Pasai. Pada saat tersebut, Marco Polo sempat singgah di beberapa daerah seperti Barus dan Perlat. Selain itu, dia juga membuat catatan mengenai kanibalisme sekelompok masyarakat tertentu di masa itu, dan kelompok tersebut adalah orang-orang Batak. Dari sumber-sumber sekunder, Marco Polo juga mencatat cerita tentang ritual kanibalisme di antara masyarakat Batas di Pulau Sumatera. Thomas Stamford Raffles. Pada tahun 1820, Raffles mempelajari Batak dan ritual mereka, serta undang-undang mengenai konsumsi daging manusia, dan dia menulis secara detail tentang pelanggaran yang dibenarkan. Raffles menyatakan bahwa suatu hal yang biasa di mana orang-orang memakan orang tua mereka ketika terlalu tua untuk bekerja, dan untuk kejahatan tertentu, seorang penjahat akan dimakan hidup-hidup. Daging dimakan mentah atau dipanggang dengan kapur, garam, dan sedikit nasi. Niccolo da Conti. Niccolo da Conti adalah seorang Venesia yang menghabiskan sebagian besar tahun 1421 di Sumatera dalam perjalanan panjangnya untuk misi perdagangan di Asia Tenggara dan mencatat kehidupan masyarakat yang berdiam diri di Sumatera. Dia menulis sebuah deskripsi singkat tentang penduduk Batak. Dalam bagian pulau disebut Batek, kanibal hidup berperang terus-menerus kepada tetangga mereka. Franz Wilhelm Junghun. Para dokter Jerman dan ahli geografi Franz Wilhelm Junghun mengunjungi tanah Batak pada tahun 1840 sampai 1841. Junghun mengatakan tentang ritual kanibalisme di antara orang Batak yang ia sebut dengan Batair. Junghun menceritakan bagaimana setelah penerbangan berbahaya dan lapar, ia tiba di sebuah desa yang penduduknya sangat ramah. Makanan yang ditawarkan oleh tuan rumahnya ternyata adalah daging dari 2 tahanan yang telah disembelih sehari sebelumnya. Oskar von Kessel. Oskar von Kessel mengunjungi Silindung di tahun 1840-an, dan pada tahun 1844 mungkin orang Eropa pertama yang mengamati ritual kanibalisme Batak, di mana suatu pesina dihukum dan dimakan hidup. Menariknya, terdapat deskripsi paralel dari Marsden untuk beberapa hal penting. Von Kessel menyatakan bahwa kanibalisme dianggap oleh orang Batak sebagai perbuatan berdasarkan hukum, dan aplikasinya dibatasi untuk pelanggaran yang sangat sempit, yakni pencurian, perzinahan, mata-mata, atau pengkhianatan. Bumbu seperti garam, cabai merah, dan lemon harus diberikan oleh keluarga korban sebagai tanda bahwa mereka menerima putusan masyarakat dan tidak memikirkan balas dendam. Ida Pfeiffer. Ida Pfeiffer mengunjungi Batak pada bulan Agustus 1852, dan meskipun dia tidak mengamati kanibalisme apapun, dia diberitahu bahwa tahanan perang diikat pada sebuah pohon dan dipenggal sekaligus. Tetapi darah secara hati-hati diawetkan untuk minuman, dan kadang-kadang dibuat menjadi semacam puding dengan nasi. Bagian tubuh itu kemudian didistribusikan. Telinga, hidung, dan telapak kaki adalah milik eksklusif raja, selain klaim atas bagian lainnya. Sedangkan telapak tangan, telapak kaki, daging kepala, jantung, serta hati dibuat menjadi hidangan khas. Daging pada umumnya dipanggang serta dimakan dengan garam. Para perempuan tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam makan malam publik besar. Era kolonial Belanda.
Pada tahun 1890, pemerintah kolonial Belanda melarang kanibalisme di wilayah kendali mereka. Rumor kanibalisme Batak bertahan hingga awal abad ke-20, dan nampaknya kemungkinan bahwa adat tersebut telah jarang dilakukan sejak tahun 1816. Seiring dengan masuknya agama di tanah Batak, seperti agama Kristen dan Islam, maka segala tradisi kanibalisme itu pun punah. Dan segala catatan sejarah tentang kanibalisme di Batak pun telah dimusnahkan, karena bertolak belakang dengan ajaran agama yang berkembang di tanah Batak. Saat ini, suku Batak telah meninggalkan segala bentuk perilaku barbar dan kanibalismenya sebagai suku pedalaman dan suku terpencil, dan telah berkembang menjadi salah satu suku termaju di Indonesia.